Haleluya. 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 Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat yang berbahagia malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan oleh semua kemurahan kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang boleh memberkati setiap hari-hari kita, yang memeliharakan kita, menjagai, melindungi dan memberkati seluruh kehidupan kita. Sampai malam hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan semata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran ini, biarlah kita boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan, boleh bekerja dalam setiap puji-pujian kita, dalam serangkaian ibadah kita malam hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Malam hari yang indah ini kekal sampai selama-lamanya. Kita mau datang menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita mau hendak bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Katakan dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu ya. namamu, Tuhan kami, dimuliakan. Kau dimuliakan Tuhan. Dimuliakan Engkau atas seluruh bumi. ini kerinduan kami malam hari ini kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur di dalam hadirat-Mu. Oh, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya Tuhan, dan bermasmur bagi nama Tuhan
marilah kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepadaku jalan untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku oleh kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak meninggikan Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, dengan tepuk tangan kita, dengan suara yang terbaik, dengan hati yang penuh sukacita memuji Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi buat setiap kehidupan kita. Kita mau bersorak kepada Tuhan. Allah ditinggikan. Haleluya. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Yes Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Bersorak, bersorak bersorak bagi bagi Tuhan. bersorak bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, Tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sekali lagi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersorak, Bersoraklah bagi, katakan bersoraklah. bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, Tepuk tangan, tepuk tangan puji Tuhan. diagungkan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Oh Tuhan pencipta, Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. ya oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. gagah perkasa, Gagah perkasa, penasehat, penasehat Dia. tiada Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Ya Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. gagah perkasa, Gagah perkasa, ya penasehat, penasehat Dia. tiada Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dalam hidup kita. Masih kita bersorak-sorak memuji memuliakan nama Tuhan. Lewat satu pujian dalam bahasa daerah kita katakan kepada Tuhan, Yesus Roma, haleluya. Yesus Roma, sonang ma, haleluya. Yesus Roma, haleluya. Yesus Roma, sonang nama Allah, nama Dia membuat tusuk kuat. Maranatha, haleluya. Yesus Roma, sonang
bersorak memuji kuat Yesus. Maranatha, Maranatha, haleluya. Yesus bersorak, Maranatha, Maranatha, haleluya. Sonang salelengna. Haleluya. Yesus Roma, sonang ma. Kita dipersiapkan Tuhan hari-hari ini menyambut kedatangannya. Biar Tuhan perlengkapi kita. Tuhan mampukan kita menghadap kemuliaan. Hari ini kita mau berdoa, kita mau berserah, kita mau datang di bawah kaki salib Tuhan. Kita mau mohon ampun kepada Tuhan hari ini. Biar Dia yang layakkan kita, Dia yang kuduskan kita hari ini. Oh haleluya. Tuhan yang ambil alih seluruh ibadah kita dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biar Roh Kudusnya, Roh Kudus Allah yang bekerja dalam ibadah kita. Ketika Tuhan melawat kita lewat kuasa-Nya, Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, akan kita terus tetap berlari terus sampai kepada tujuan kita. Hidup yang kekal sampai selama. Berdoa buat seluruh pelayanan hari ini. Biar Tuhan yang memberkati para pemain musik, singers, hamba-Nya yang kecil yang pimpin kita dalam pujian penyembahan. Bahkan secara khusus urapan Allah yang kita undang hadir dalam ibadah kita hari ini. Mengurapi hamba-Nya, Bapak Gembala kita, yang akan menyampaikan firman kebenaran, firman Allah yang hidup, roti surga yang akan menjadi kekuatan kita. Menjalani setiap hari-hari ke depan yang akan semakin penuh tantangan, hanya dengan kekuatan janji firman Allah yang memampukan kita boleh berdiri teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat dan penolong di dalam kehidupan kita. Urapan Allah mengalir, kuasa Allah melawat kehidupan hamba-Nya, agar Tuhan pakai heran luar biasa malam hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah penyembahan kita nanti kami undang Bapak Parhobas kita, Esi Mangunsong, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa buat ibadah kita ini, haleluya. Kita datang menyembah Tuhan dalam satu penyembahan bahasa daerah. Kita katakan kepada Tuhan, tong tong saidi ranapi ho doa Tuhan, manang tu dia peawal-awal ya. Oh, haleluya Tuhan. Iya Tuhan. Nada
bersyukur kepadamu ya Tuhan hari ini karena Engkau baik kepada kami. Engkau Allah yang selalu tidak pernah berubah sejak dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang kami puji dan sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Tuhan semesta alam, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini untuk menyembah Tuhan, ingin mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu yang besar di dalam setiap hidup kami ya Bapa, selalu baru dan tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu kami rasakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang selalu ada bersama dengan kami di dalam setiap musim waktu kami ya Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami ya Tuhan, walaupun dalam segala situasi dan kondisi seperti apapun juga Bapa, Tuhan masih berikan kami kesehatan di tengah-tengah situasi yang sedang tidak sehat. Bapa yang baik masih sayang kepada kami, dan kasih sayang-Mu Tuhan selalu kami pegang di dalam hidup kami, mengiringi setiap langkah dan perjalanan hidup kami. Jikalau kami mengikut Engkau Tuhan di dalam dunia yang fana ini Bapa, ketika Tuhan memberikan kesempatan yang baik kepada kami, ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kami, maka kami bisa datang untuk menyembah Tuhan. Kami bisa mengucap syukur kepada Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan juga adalah Allah kami yang kami banggakan di dalam hidup kami, yang tidak pernah mengalami perubahan sejak dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami ya Bapa. Tiap langkah kami telah Engkau atur dengan baik ya Tuhan. Hari-hari yang baik Tuhan telah sediakan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan selalu berikan kami hari-hari yang baik. Masih Tuhan berikan kesempatan, kepercayaan kepada kami, maka kami datang untuk menyembah Tuhan, untuk berseru kepadamu, memohon kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, Roh Allah yang hidup. Itulah yang selalu ada bersama dengan kami, mengiringi setiap langkah perjalanan kami ya Tuhan. Tidak dapat kami balas kasih-Mu yang besar, tidak dapat kami balas segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam setiap musim waktu kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bapa yang baik, Bapa yang selalu baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada setiap kami umat-umat-Mu untuk dapat beribadah di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur lawatan Tuhan bagi setiap sidang jemaat Tuhan masih ada, dan kami tidak lupa akan segala kebaikan-Mu itu Bapa. Karena itu kami datang bersyukur kepadamu, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang besar kepada dunia ini, kepada hidup kami. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, Yesus telah naik ke sorga, dan setiap janji selalu digenapi di dalam hidup kami. Kami nantikan Tuhan berkarya di dalam hidup kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hidup, yang kami nantikan di dalam hidup kami, memberikan kekuatan kepada kami yang lemah dan menambahkan semangat hidup kami untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini Tuhan. Kalau Tuhan tidak bersama dengan kami, tidak ada Roh Allah bersama dengan kami, maka tidak bisa kami melangkah bahkan selangkah yang baik menurut akal dan
kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Supaya Engkau boleh berkarya di dalam hidup kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada kami yang lemah, orang yang tidak berdaya, yang tidak memiliki banyak apa-apa, tetapi justru banyak kesalahan kami, banyak dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang selalu sabar, menanti-nantikan supaya kami datang kepadamu. Dan itu yang sedang kami kerjakan hari ini. Di saat kami datang menyembah Tuhan, kami mau berseru, kami mau bernyanyi kepada Tuhan, kami mau katakan haleluya, 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 haleluya. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu kami persembahkan ya Tuhan. Melalui persekutuan kami hari ini Tuhan, ketika Tuhan izinkan kami datang, maka kami pergunakan sebaik mungkin waktu yang ada, kesempatan yang ada, kami pergunakan untuk kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kalaupun kami masih belum dapat berkumpul secara bersama-sama sidang jemaat-Mu ya Tuhan, tetapi ketika Tuhan masih berikan waktu ini, kalaupun umat-umat-Mu sedang beribadah di rumahnya masing-masing, tetapi kami satu di dalam doa kami kepada Tuhan. Kami sepakat meminta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kasih karunia-Mu Tuhan tidak jauh dari kami, kasih dan kemurahan Tuhan tidak pergi dari kami, tetapi sinar kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami, menerangi setiap langkah perjalanan hidup kami. Ketika kami mengikut Engkau Tuhan di dalam hidup ini, di dalam sisa hidup kami ini Tuhan, menantikan Tuhan datang ke dalam dunia ini, supaya kami siap menyambut kedatangan Tuhan. Kami orang-orang yang percaya, kami adalah anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu, umat pilihan Allah, pewaris daripada kerajaan sorga. Layakkanlah kami Tuhan, layakkanlah kami masuk di dalam kumpulan orang-orang yang akan diselamatkan. Dunia semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami apa yang sedang terjadi Tuhan. Tetapi satu perkara yang kami simpan di dalam hati, kami tahu siapa yang pegang hari esok. Kami tahu siapa yang pegang hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu kami berseru hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami hanya memanggil nama-Mu ya Tuhan. Dari tempat ini kami berseru kepada-Mu. Senangkanlah telinga-Mu untuk mendengarkan permohonan kami, seruan kami kepada-Mu ya Tuhan. Melalui persekutuan kami malam hari ini, Engkau sudah lihat kesederhanaan kami, Engkau tahu kemampuan kami, Engkau tahu keterbatasan kami ya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan izinkan kami untuk melayani Tuhan di tempat ini, di tempat di mana kami berada ya Tuhan, sidang jemaat-Mu. Terus buat kami yang hari ini Tuhan sedang ambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Kau telah percayakan anak-anak-Mu untuk melayani lewat musik, singer, dan hamba-Mu yang memimpin pujian bagi kami. Engkau tahu Tuhan, kami tidak bisa balas kasih-Mu yang besar selain hanya memuji, selain hanya menyembah nama-Mu yang kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, agunglah nama-Mu melalui pujian dan penyembahan kami yang sampai kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah sampai kepada hadirat-Mu ya Tuhan, itu ada di tempat ini. Allah bertahta di atas setiap pujian penyembahan yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Malam ini kami mau mendengarkan Engkau berbicara. Malam ini kami ingin dengar suara Tuhan untuk mengajari kami, untuk memberikan kekuatan kepada kami, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, supaya kami tidak tersesat, tetapi supaya kami bisa mengikuti jalan-Mu yang benar, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri atau kemana saja arah dan tujuan hidup di dunia ini yang tidak jelas.
tetapi Engkau satu-satunya pribadi yang kami banggakan di dalam hidup kami, yang akan mengiringi setiap langkah dan perjalanan kami di saat kami mengikut Engkau Tuhan dalam dunia ini. Maka berbicaralah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta kami yang Tambunan Tuhan. Roh-Mu yang kudus boleh mengurapi hamba-Mu, boleh menyampaikan setiap perkataan-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami belajar menjadi orang yang taat dan setia sampai kepada akhir daripada kehidupan kami, akhir dari perjalanan hidup kami. Kami setia untuk melayani Tuhan sampai nafas kami berakhir. Yesuslah yang menjadi sandaran di dalam hidup kami. Sebab itu pegang tangan kami Tuhan, peganglah tangan kami Roh Kudus, dan jangan pernah lepaskan sekalipun, bahkan satu detik pun jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan, supaya kami ada di dalam Engkau dan Engkau pun ada di dalam kami ya Tuhan, supaya tidak sia-sia kami hidup di dunia ini, supaya tidak sia-sia pelayanan kami kepada Tuhan, tetapi suatu janji-Mu yang kami percayai, mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kami sekalian bagi orang yang taat dan setia sampai kepada akhirnya. Maka biarlah semua kami boleh masuk di dalam kumpulan tersebut. Ada nama-nama setiap sidang jemaat-Mu yang akan tercatat untuk masuk dalam setiap tempat kediaman yang telah disediakan Tuhan bagi kami semua umat-Mu, sehingga bertambahlah sukacita kami ketika kami mengikut-Mu ya Tuhan di dalam dunia ini. Bersorak-soraklah kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami Bapa, di dalam setiap kesempatan yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Maka sudah seharusnya, sudah sepatutnya, sudah selayaknya kami pun bersyukur ya Tuhan, berterima kasih atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa yang baik, setiap sidang jemaat-Mu, marilah Tuhan memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang masih sedang sulit, ketika roda perekonomian sedang digoncang, banyak umat-umat-Mu Tuhan dalam kesusahan, maka kami ingat nyanyian kami yang berkata bahwasanya di saat kami susah, kami datang kepada-Mu. Ketika kami letih, lesu dan berbeban berat, kami datang kepada-Mu. Peliharalah setiap umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan, mulai yang dari paling kecil, anak sekolah minggu, muda-mudi, kaum ibu, kaum bapak, dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap hidup kami Bapa, supaya kami boleh tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan datang ke dalam dunia ini. Memberkatilah kiranya Tuhan di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing, supaya ada yang bisa kami pakai untuk kehidupan kami masing-masing Bapa, dan juga kami bisa pakai untuk melayani Tuhan. Kami bisa beri persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Bapa yang punya alam semesta, yang akan membalaskan segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami dan kami kembalikan kepada Tuhan. Termasuk malam ini kami akan bawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Lewat berkat-Mu yang kami terima, kiranya mengalir kasih dari surga dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami boleh memberikan dengan sukacita, maka kami percaya Engkau Allah juga akan membalaskan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami sebagaimana kami ada Tuhan, untuk kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Sebab itu malam hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di sini melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Ada hadirat Allah di tempat kami masing-masing di saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau sudah bersama dengan kami. Sebab itu terpujilah nama-Mu pada malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya ketika kita sudah berdoa berseru, mengundang Tuhan hadir di dalam tengah-tengah ibadah persekutuan kita. Baik persekutuan malam hari ini dimanapun ada mesbah didirikan, ada ibadah-ibadah berlangsung hari ini. Biarlah
kuasa Allah yang sama boleh kita rasakan mengalir memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya. Saatnya malam hari ini kita buka hati kita, mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita malam hari ini melalui hambanya Bapak Gembala sidang kita. Kita sambut hambanya menyampaikan firman Tuhan dengan satu penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, apalah kiranya Tuhan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Oh haleluya. Sembari kita menjalankan kantung persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku Dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakan, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun, apa yang dapat memisahkanku Tuhan. apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, Kelaparan, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabat. tiada satu pun, Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Puji Tuhan. Masuk kita pada firman Allah. Firman Allah bagi kita pada malam hari ini yang terambil dalam kitab Mazmur pada pasal yang ke-121 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Baik berresponsoria kita membaca firman Allah ini. Kitab Mazmur pada pasal yang 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dalam perikop Tuhan penjaga Israel. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genapnya dan ayat yang keempat sama-sama kita baca firman Allah ini. Kita mulai baca firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya.
Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Puji Tuhan, haleluya. Kehidupan yang dialami seorang pribadi Raja Daud menghadapi kehidupan, dia membutuhkan pertolongan. Yang dia coba adalah sadar bahwa hidupnya memerlukan penjaga Israel, kata dalam perikop ini. Dia memerlukan pertolongan. Dia membutuhkan, dia tidak mampu melangkah, dia tak mampu berjalan sendiri. Itu makanya dia membutuhkan pertolongan. Yang pertama, dengan jujur pemazmur ini berkata, sempat dia memandang gunung, sempat dia melayangkan matanya ke atas bukit. Jujur dia, tidak serta-merta terus Tuhan yang dicarinya sebagai pertolongan, tidak serta-merta Jehovah yang dicarinya sebagai penjaga Israel. Tapi dengan jujur di sini pemazmur berkata, di saat tersesak, di saat tidak mampu, di saat dia tidak sanggup lagi, dia coba mata memandang kepada gunung-gunung dengan pertanyaan, dari manakah datang pertolonganku? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, siapapun manusia dan orang percaya sekalipun diperhadapkan kepada masa-masa sukar, masa-masa sulit. Tapi yang mau kita lihat di sini adalah ada penjaga Israel. Penjaga di sini dalam arti, saudara kekasih, bukan sekedar keselamatan jasmani, terhindar dari penyakit, enggak. Penjaga adalah bahwa dijagainya, dilindunginya roh kita, jiwa kita. Itu yang dikatakan di sini penjaga Israel. Jasmani kita bisa terdera. Kehidupan keduniawian kita sama-sama akan merasakan dari mana datang pertolongan. Waktu mata manusia memandang kepada gunung hampa dan kosong, waktu mata Raja Daud memandang kepada bukit-bukit, dari mana datang pertolonganku? Tetap hanya pertanyaan datang, tidak ada. Dan itulah suatu kejujuran daripada seorang manusia. Dan dia katakan, saat ku pandang, saat ku buat usaha, saat ku coba upaya, hampa dan kosong. Tidak ada dapat menyentuh, tidak ada dapat menyegarkan jiwanya. Maka dalam ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Baru ada tersingkap kepadanya, ada sadar, ada insaf dia. Pertolonganku adalah dari Allah pencipta langit dan bumi. Mengapa dikatakan pencipta langit? Dia kagumi dulu, langit dan bumi ini penciptanya siapa? Dari situ dia berangkat, saudara, dia kagumi pencipta langit dan bumi yang menjadikan segala-galanya. Jadi bukan masalah itu yang dia lihat, bukan persoalan itu yang dia lihat. Dia lihat dulu betapa banyak kasih Allah, betapa rahmat Tuhan telah dia terima. Dialah penjagaku, kata firman Allah. Maka mengapa Daniel, seorang yang telah ditawan di Babylon, mengapa seorang Daniel yang sudah tertekan kehidupan agamanya, kerohaniannya di kerajaan Nebukadnezar, mengapa dia tetap mencari Tuhan? Mengapa dia tetap mencari waktu untuk berdoa kepada Allah? Karena dia teringat banyak berkat yang telah dia terima. Dia sadar, aku ada hidup sekarang, bernyawa sekarang adalah karena kemurahan Tuhan. Maka keadaan apapun, situasi apapun, dia tetap mencari waktu untuk berdoa kepada Allah.
mengingat segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang telah diterimanya. Dan kita pun pada saat ini, di dalam keadaan apapun kita akan tetap mencari waktu, mengusahakan waktu untuk menyembah Allah kita. Mengapa? Karena kita tidak mau roh kita terseret kepada lembah nista. Kita tidak mau jiwa kita terseret kepada kedagingan. Maka Daniel tetap mencari waktu, mencari hadirat Allah. Dia tetap bersekutu. Karena dia telah banyak menerima rahmat dan berkat Allah. Sampai dia boleh bernapas. Dia tetap jaga kekudusan dan tetap menghargai Jehovah Allah Israel yang telah menyelamatkannya. Maka pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari langit dan bumi yang tercipta, dari seluruh berkat-berkat yang dialami oleh Raja Daud. Dan dia pun sadar, ada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Yang menjadikan aku, yang memberikan aku napas, yang memberikan aku sehat. Dari bertolak dari situlah dia datang kepada Allah. Dan dia memandang kepada Tuhan. Bapak ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang berseru, semua orang menjerit sekarang. Tapi jeritannya diarahkan kemana? Semua orang mengeluh, raja pun mengeluh. Orang kaya pun menjerit ketakutan. Samakah jeritan mereka? Seperti mereka kita menjerit hanya untuk menghindar dari kejasmanian atau kehidupan keseharian. Banyak orang menjerit itu karena kehidupan sehari-hari aja. Banyak orang kayak mana ini keadaan ini, kayak mana ini, karena hanya kehidupan jasmania. Tapi kita enggak, kita mau kayak mana roh saya Tuhan, kayak mana roh jiwa saya Tuhan. Jangan sampai kehilangan. Maka itu yang mau kita cari di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ketiga Daud tahu, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ini yang mau amin dalam kehidupan. Setelah dia memuji Allah pencipta langit dan bumi, percaya kepada Allah yang menjadikan segala-galanya, dan imannya semakin bertumbuh, dan dia berkata, Allah penjaga Israel itu tidak akan membiarkan kakimu goyah. Jadi kalau kaki rohani kita goyah, tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan. Bapak ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan ini diperhadapkan kepada kita dalam menguji kita. Apakah kita benar-benar mencari kerajaan Allah lebih dulu daripada segala-galanya? Disinilah nampak manusia itu, nampak orang-orang percaya. Siapa yang benar-benar mencari kerajaan Allah lebih dulu, baru segala-galanya akan disiapkan oleh Tuhan. Dan disinilah kita mau mencoba seperti Daniel, mencari hadirat Allah. Keadaan ini membuat banyak boro-boro ibadah, kata yang lain, boro-boro menyembah Tuhan. Nafkah sehari-hari pun tidak. Di sini kekasih dalam nama Tuhan diperhadapkan kepada kita, dagingkah atau roh? Adakah kita benar-benar mencari kerajaan Allah lebih dulu? Dan di sinilah kita diuji, saudara. Dan dikala kita tahan uji, kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oh Marta, Marta, oh Marta, Marta, engkau banyak menyusahkan banyak hal. Kau terlampau dipengaruhi oleh sajian ini, makanan ini, keadaan ini, dan segala-galanya. Nah itu yang membuat banyak manusia mencerit Marta. Seolah-olah Yesus pun tidak peduli akan hidupnya. Menjerit Marta, seolah-olah tidak ada yang memperdulikan dia.
Maka Yesus berkata kepada Marta, "Oh Marta, Marta, engkau banyak menyusahkan hatimu dengan banyak hal. Tapi satu hal yang telah dipilih oleh Maria, yaitu harta yang mulia dan tidak akan diambil daripadanya." Inilah yang mau Tuhan untuk kita. Dimeteraikan bagi kita seperti kepada Maria ini. Dia mengambil satu sikap mencari Tuhan. Harta yang mulia ditemukannya dalam Kristus. Dia tidak mengutamakan apa yang telah dilakukan oleh Marta. Bukan tidak perlu, tapi dia mengutamakan dulu mencari. Menurut Kristus dia telah mengambil harta yang paling mulia dan tidak akan pernah diambil daripadanya. Dan inilah mau kita rindukan di hadapan Tuhan. Di dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tetap kita seperti Maria mencari Tuhan. Di kesibukan Marta, di kesibukan manusia, ke kiri ke kanan kemana, tapi Maria tetap, aku mau tetap dekat kepada Kristus. Aku mau sujud di bawah kaki Kristus. Alkitab tidak menceritakan apa yang disampaikan Tuhan kepada, apa yang dibicarakan Kristus kepada. Hanya Tuhan memeteraikan, dia telah mengambil hak yang mulia. Dia telah menerima harta yang mulia dan tidak akan pernah diambil daripadanya. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghadapi keadaan ini, malah kita seperti Raja Daud ini, katakan kepada Tuhan, lihat kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah penjaga Israel, memelihara roh dan jiwa kita dan juga tubuh kita. Pertama roh kita dan baru tubuh kita. Dia adalah pemelihara. Doa Kristus pun waktu dia mau disalibkan, dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, peliharakanlah mereka daripada yang jahat. Lindungilah mereka supaya jangan mereka terseret kepada kejahatan. Itu doa Kristus untuk murid-muridnya. Yang dibutuhkan murid-murid itu adalah kuasa Allah yang menaungi mereka, kuasa Bapa yang melindungi mereka dari segala kejahatan. Dan itu doa Kristus. Dan itu yang paling utama dalam doa Tuhan Yesus. Siapa yang akan memelihara murid-murid ini? Siapa akan menjaganya? Maka dia berkata kepada Bapanya, ya Bapa, peliharakanlah mereka dari segala kejahatan. Dan ini juga yang mau kita lihat. Kata firman Allah di sini, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Jadi tidak dibiarkannya, tapi tetap dipegangnya hidup kita. Dan tidak akan pernah goyah. Dan kita akan tetap berjalan menuju kepada kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Suatu iman, suatu keyakinan yang penuh, suatu pandangan daripada Daud bahwa Allahnya tidak pernah tertidur, Allahnya tidak pernah lalai. Artinya dia selalu melihat ada Allah hadir dalam hidupnya, ada Allah yang senantiasa menyapa dia, tidak pernah tertidur. Penjaga Israel, tidak pernah terlelap. Allah Jehovah pemelihara hidupnya. Ini yang mau kita pegang dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar mengeluh, bukan sekedar menjerit, tapi satu keyakinan pandang Allah itu, dia tidak pernah tertidur. Dia tetap memperdulikan kita, memperhatikan kita. Bukan hanya waktu sukacita kita diperhatikan, di waktu susah juga dia memperdulikan kita. Dia hadir. Itu makanya sama seperti pandangan Raja Daud ini, dia memandang
Allahku penjaga Israel, dan dia tidak pernah tertidur. Dia selalu terjaga, dia selalu standby, dia selalu hadir. Itu iman percaya yang dibangun oleh firman Allah yang dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, situasi apapun yang akan berlaku, kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan bertanya kepada Petrus, waktu banyak orang mengundurkan diri, waktu banyak orang tidak lagi mengikut Kristus, waktu banyak orang meninggalkan jalan Tuhan, waktu iman orang mulai goyah, maka Tuhan bertanya kepada Petrus, tidak ikutkah engkau pergi? Tidak ikutkah imanmu goyah? Kata itu. Bapak ibu saudara kekasih dalam nama, ada kalanya sesuatu menggoyahkan iman kita. Ada sesuatu kejadian yang bisa membuat iman kita jatuh. Maka Tuhan bertanya kepada murid-murid, tergoyangkah imanmu oleh perkara itu? Katanya. Orang sudah banyak mengundurkan diri, orang sudah menjauhkan diri daripada Tuhan. Orang tidak lagi mengutamakan doa, tidak mengutamakan ibadah. Maka Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau tidak ikut pergi? Apakah engkau tidak menjauhkan diri daripada aku? Kata Tuhan. Petrus berkata, kemana lagi kami pergi Tuhan? Kemana kami akan pergi? Artinya tidak ada lagi. Tidak ada A, B, C, D pilihan daripada Petrus. Kemana lagi kami mau pergi Tuhan? Jadi kita pun harus demikian. Dalam hidup ini pilihan kita tidak ada 1, 2 dan 3, tidak. Pilihan tetap. Kemana lagi kami mau pergi Tuhan? Sikap kita harus begitu. Maka kita akan tetap mencari Tuhan. Katakan seperti Petrus, kemana lagi kami mau pergi Tuhan? Sebab engkau adalah, perkataanmu adalah hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Maka malam hari ini suara Tuhan ini membangun dalam kehidupan kita suatu sudut pandang rohani yang hidup, yang terhubung kepada surga, terhubung kepada Jehovah. Tetap melihat dalam kehidupan kita ada Jehovah menatang langkah kita, menuntun langkah kita, dan tidak dibiarkan kaki kita goyah. Tapi firman Allah berkata, dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Si jaga toditai, si jaga ngoluni toditai, tok tonggoi jonok, dia akan selalu ada dalam hidup orang-orang percaya. Hanya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berlaku. Jadilah seperti Daniel, di keadaan sangat sulit sekalipun, dia tetap usahakan waktunya untuk berdoa. Dalam keadaan yang sangat sukar sekalipun, dia tetap mencari Tuhan. Sama seperti Maria, di tengah-tengah kesibukan banyak manusia, lalu lalang pemikiran daripada manusia, tapi Maria tertunduk di kaki Tuhan. Maka dia mendapatkan mahkota kehidupan, kekuatan baru dalam kehidupannya. Malam hari ini juga kita anak-anak Allah, di tengah-tengah sidang jemaat, dalam perjalanan kita mengikut Kristus, yakin, percayalah, Tuhan tetap menjaga kita. Jehovah ada tetap memeliharakan kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Puji Tuhan, haleluya. Olehnya pada saat malam hari ini kita mau berserah, berlindung seperti Petrus. Kami hanya mau datang padamu Tuhan. Kami hanya berserah ke dalam tangan-Mu, sebab di dalam Engkaulah kehidupan. Pandanglah ke Kalvari, lihatlah kepada darahnya. Itulah kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang tidak ditinggalkan oleh Petrus, apapun yang terjadi. Tapi dia tetap, salibmu lah Tuhan, darahmu lah Tuhan. Itulah hidup yang kekal sampai selama-lamanya.
Kita pun pada malam hari ini pegang salib Tuhan, genggam darahnya, undang kuasa rohnya menguatkan kita. Dia akan menjaga kita malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Allah kita, mempersekutukan roh jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk seluruh umat Tuhan, keluarga lepas keluarga, anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi remaja di tengah sidang jemaat, agar dijagai oleh Allah, dijamah oleh Tuhan, roh dan jiwanya memandang pada Allah dalam Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus haleluya. Undang Tuhan, biar roh kuasanya memegang rohmu. Jangan mati rohmu di tengah keadaan ini. Jangan mati rohmu oleh situasi ini. Undang Jehovah penjaga Israel, undang Yesus penjaga. Sembah dia dengan sungguh. Hampiri hadiratnya dengan sungguh. Tersungkur di kaki Tuhan seperti Maria, bersujud di bawah kaki Tuhan seperti Petrus, mencari Allah dengan sungguh seperti Daniel. Dia akan datang memberi pertolongan bagi kita. Dia adalah Tuhan, penjaga Israel, penjaga umatnya, menjagaku dan menjaga kita. Oh haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam dan ku tahu betapa dalam kasih. Hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Jehovah Allah kami.
Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, yang menjagai roh kami, yang memelihara hidup kami. Siang dan malam kami dipelihara oleh cinta kasih-Mu ya Tuhan, oleh kuasa-Mu Yesus Kristus. Kami umat yang berdosa, kami umat yang penuh laknat, kami umat yang penuh kesalahan. Engkau bela kami dan Engkau kuduskan, seperti Raja Daud yang sempat dia melayangkan pandangannya mencari pertolongan ke atas gunung, mencari pertolongan ke bukit-bukit tinggi, tapi hampa dan kosong yang dia alaminya. Maka dia memandang pada Allah, melihat kepada Tuhan, Allah Jehovah, Allah yang kudus, Allah yang mulia, untuk sampai selama-lamanya. Penjaga kami adalah Tuhan Yesus, penjaga kami adalah Allah Jehovah, yang menjagai kami siang dan malam, yang memelihara kami dalam perjalanan kami. Maka pada malam hari ini Tuhan, kami makin percaya akan kuasa dan kasih-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Mari lindungilah kami umat-Mu, mari lindungilah domba-domba-Mu di tengah perjalanan kami Bapa. Jangan biarkan kaki kami goyah, jangan biarkan hidup kami jatuh, tapi Engkau jagai kami, Engkau pegang kehidupan umat-Mu. Bangkitkan umat-Mu Bapa, datang sujud menyembah Engkau di tengah keadaan apapun. Buat hati umat-Mu rindu menyembah Engkau ya Tuhan. Buat jiwa kami haus datang sujud menyembah Engkau. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kami akan tetap mencari wajah-Mu Tuhan, mencari hadirat-Mu yang kudus. Di dalam sisa-sisa waktu kami ini, kami akan datang menyembah Engkau ya Bapa, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah pertolongan kami. Daripada-Mu datang pertolongan. Penolong Israel, penjaga Israel adalah Jehovah yang menjaga kami juga. Dalam situasi, dalam keadaan yang sangat menyeramkan ini, dalam keadaan yang sangat mencekam ini Bapa, roh kami seolah-olah goyah, jiwa kami seolah-olah terlantar. Tak ada arah yang dapat kami langkahkan dengan kemampuan kami. Tapi pada saat ini Engkau datang hadir, menyapa kami lewat firman-Mu, menyatakan pribadi Allah yang luar biasa. Engkau adalah penjaga Israel, penjaga kami juga, yang menjagai kami siang dan malam. Tidak pernah tertidur Engkau Bapa. Engkau melihat gerak-gerik kami, Engkau tahu perjalanan kami, Engkau tahu seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya kami datang di hadapan hadirat-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni kekurangan kelemahan kami. Bawalah kami dalam genggaman tangan-Mu. Peganglah tangan kami ya Tuhan, supaya kami tidak goyah dalam perjalanan, tapi hati kami Engkau buat rindu, jiwa kami Engkau buat haus. Jangan kami Tuhan terjebak di tengah-tengah dunia yang fana. Jangan kami Tuhan mati tersungkur di tengah peradaban yang kotor dan najis ini. Tapi izinkanlah kami memandang Jehovah Allah kami adalah penjaga Israel yang menjaga kami. Tak pernah tertidur Engkau Bapa, tak pernah lalai Engkau ya Tuhan, selalu hadir dalam we Jesus Christ, my Jesus Savior, my Jesus Kristus Tuhan. Engkau jagai keluarga lepas keluarga umat-Mu, domba-domba Tuhan yang kami mau Bapa. Roh kami dihidupkan, roh kami menyala-nyala, jiwa kami tetap dalam Tuhan. Jiwa kami memandang Allah yang tetap terjaga. Jesus by Jesus Christ. Ada satu hubungan antara kami dengan Allah. Ada satu link dari surga kepada kami. Tak pernah tertidur Allah Israel, tak pernah terlelap penjaga Israel. Penjaga kami, menjaga kami, melindungi kami Bapa. Kami tak mampu berjalan sendiri, kami gak sanggup berjalan sendiri, tapi ada Allah yang menjaga kami. Lindungi umat-Mu, jagai umat-Mu di tengah-tengah. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari mara bahaya. Engkau beri kesehatan, kekuatan bagi
keluarga-keluarga, bapak kami, ibu kami, anak-anak mereka, sehingga sehat, segar, terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Engkau Tuhan, mari Engkau Yesus melakukan perkara besar. Lakukanlah kehendak-Mu ya Bapa. Bila Engkau izinkan sesuatu terjadi, itu adalah jalan untuk membangunkan iman kami, membangkitkan iman kami. Lakukanlah Tuhan. Lepaskanlah kami daripada jerat wabah ini, sehingga kami boleh dengan bebas memuji nama-Mu. Kami akan dapat lagi menyembah di Kau Tuhan bersama dengan seluruh umat-umat-Mu. Bumi Indonesia, bangsa dan negara kami, Engkau bebaskan dari wabah corona ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dipulihkan, kami dikuatkan dalam kasih Kristus Yesus. Negara kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami juga dilawat oleh Allah, oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kota kami Engkau luputkan. Provinsi kami juga di mana kami tinggal, sejahterakan Tuhan. Sejahterakan kota kami, sejahterakan bangsa kami, sejahterakan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan kami adalah Allah, penjaga Israel adalah Tuhan. Engkau izinkan kami menikmati hadirat-Mu di hari-hari yang akan datang. Dikala waktunya Tuhan telah membebaskan bangsa dan negara kami ini dari wabah penyakit ini Tuhan, kami akan dapat beribadah memuji nama-Mu untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari hadirat. Pencipta langit dan bumi adalah Allah kami. Jehovah adalah penjaga kami yang menjaga dan melindungi kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Di tangan-Mu kami hidup, di tangan-Mu kami. Di Jesus Christ, my God, Father Jesus Christ. Allah Maha Besar. Ada Allah menyediakan segala kebutuhan keperluan umat-Mu. Ada di tangan-Mu Tuhan 2 ikan 5 roti. Ada di tangan-Mu berkat kecukupan bagi umat-umat Allah. Di tengah rumah tangga, di tengah kehidupan pemuda-pemudi, Engkau pelihara, Engkau cukupkan, Engkau sediakan sandang dan pangan kami, dicukupkan kebutuhan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemelihara, penjaga kami dipelihara oleh cinta kasih-Mu. Engkau Allah memberkati usaha pekerjaan umat-Mu, Engkau memberkati adonan roti, ekonomi keuangan umat-Mu di dalam kasih dan setia Tuhan. Olehnya kami akan terpelihara, kami akan terjaga oleh kasih Kristus Yesus Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, Bait-Mu yang kudus ini Engkau berkati, sidang jemaat Engkau berkati, buka tingkap langit-Mu berkati kami, mencukupkan kebutuhan keperluan untuk sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Pembangunan rumah Allah ini masih akan tetap berlangsung. Ada Allah menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi kami. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga di gereja ini berkelimpahan dengan berkat Allah. Pelaksanaan pekerjaan Tuhan akan tetap berlangsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati kami, sehingga semuanya terjadi karena pertolongan Tuhan, karena karya Allah, sehingga sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Seluruh korban persembahan umat-Mu yang dipersembahkan kepada Tuhan, terimalah sebagai dupa harum persembahan yang kudus untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kala kami sebentar akan pulang meninggalkan ibadah ini, meninggalkan ruangan ini, Tuhan tuntun kami ke tujuan kami masing-masing hanya oleh kasih dan kemurahan Allah. Dilindungilah, diberkatilah orang-orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulia nama-Mu, agunglah nama-Mu selamanya dan sampai selamanya. Tidak dengan kekuatan dapat ku jalani hidup ini. Coba. Haleluya. Haleluya.
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita satu dalam doa. Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Allah Bapa dalam surga, anugerah Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan Allah Roh Kudus menjaga dan menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan penolongku, kita mau memuji Tuhan dengan pujian bahwa Dialah penolong kita, Allah Jehovah dalam Kristus Tuhan. Semua nyanyi, yang di rumah juga nyanyi. Kita menyembah Allah kita.
kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan Yesus Kristus hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.